Episode 140. Suamiku seorang CEO. Will, maafkan aku. Hicks, aku harus apa sekarang? Aku bingung dan dilema. Batin Ines lirih. Aku akan mengantarkanmu pulang. Tidak usah. Kau temani saja ayah dan ibumu. Aku akan naik taksi. Ini sudah malam, jangan menolak. Ines menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan perlahan. Moodnya sedang tidak baik saat ini, ia masih terus menimbang apakah keputusannya salah. Tidak ingin berdebat lagi dengan Rangga, ia menurut saja. Di dalam mobil Ines hanya terdiam, pikirannya masih terus kemana-mana. Kenapa diam Hem? Ines gelengkan kepala, ekspresinya terlihat murung dan tak berkeempat irah, hanya terdengar helaan nafas pendek beberapa kali. Kita ke restoran dulu, kau belum makan dari sore tadi. Jangan dibiasakan perut lapar nanti sakit mak. Jangan sok tahu kalau nggak tahu. Ucap Ines kesal, kata siapa belum makan. Jelas aku tahu semua tentangmu Ines, kau dari dulu tidak kuat lapar dan selalu banyak ngemil, aku pun tidak pernah membatasimu makan apa saja. Itu dulu. Sekarang berbeda. Andaikan saja dulu kau lebih perhatian dengan pola makanku, dan melarang banyak makanan yang masuk ke dalam tubuhku, pasti aku tidak gendut dan kau tidak membuangku ke tong sampah. Sindir Ines dan berdecih. Sudah dong sayang, kau jangan ingat itu lagi, sekarang sudah berbeda, kapan kau bisa move on? Tidak semua hal bisa dilupakan Rangga. Kaum perempuan selalu pakai perasaan dan hati, makanya tidak akan bisa melupakan kejadian masa lalu, tidak dengan laki-laki selalu pakai keegoisan tanpa memikirkan perasaan wanitanya. Jadi kau masih belum memaafkanku. Memaafkan sudah, tapi untuk melupakan aku belum bisa. Cetus Ines. Rangga menyugar rambutnya frustasi. Dia harus bagaimana lagi untuk meyakinkan hati Ines kalau ia sudah berubah dan sungguh-sungguh berubah. Tak terasa mobil Rangga sudah berhenti di depan gapura. Saat Ines mau turun, Rangga menarik tangan Ines dan ingin mengsatu Lia, dengan cepat Ines menjauhkan wajahnya. Tidak perlu. Kenapa? Bukankah kau sudah menerimaku? Ines mendesah pelan, sudahlah Ga, aku harus turun ini sudah malam. Terima kasih udah mengantarkanku. Ucapnya dan turun dari mobil. Rangga hanya menatap nanar kepergian Ines, ia tahu Ines tidak sungguh-sungguh menerima dirinya, terlihat terpaksa demi ayahnya. Sampai segitunya kau membenciku Nes? Apakah tidak ada tempat lagi di hatimu? Aku tidak akan menyerah untuk mendapatkanmu kembali. Ines merebahkan tebuhnya di atas kasur setelah mandi dengan air hangat. Ia mengambil gawainya setelah selesai dikes. Melihat begitu banyak panggilan tak terjawab dari William. Apa yang harus aku katakan pada William? Sudah pasti ia akan kecewa setelah aku berterus terang akan meninggalkannya. Hufet. Apa yang sudah aku lakukan? Tadi aku tidak benar-benar menerima Rangga, aku hanya malu melihat kelakuan dia yang bersimpuh. Ada saja orang yang mengambil keuntungan dengan merekam adegan tadi. Demi Allah aku bingung. Aku harus apa? Tetesan air mata sudah berjatuhan di bantal. Dadanya terasa sesak. Bila sudah begini, aku tidak akan bisa konsentrasi bekerja. Apa lebih baik aku tidak memiliki salah satu dari mereka, agar hidupku tenang, dengan begitu Rangga tidak memaksa aku untuk menikah. Lalu bagaimana dengan nasib bapaknya Rangga, kalau tahu aku menolak anaknya? Pusiting. Pusiting. Ines menjambak rambutnya agar hilang rasa dilemanya. Karena kelelahan akhirnya ia tertidur pulas. Alfonso dan Margaret sudah sampai di depan pintu gerbang mansion milik Harlan. Mobil masuk dan terparkir di pekarangan. Rumah bercat putih itu terlihat mewah berstruktur gaya Eropa dengan pilar-pilar tinggi menjulang. Mak Isah menyambut kedatangan Alfonso dan mempersilakan untuk masuk. Silakan Tuan Alfonso. Sambut Mak Isah ramah. Kenalkan ini Margaret calon istrinya Georgi. Seketika Mak Isah terperanjat kaget, sejak kapan Alfonso menjodohkan Harlan dengan wanita cantik itu. Bahkan dirinya pun tidak tahu. Sedangkan Harlan sudah menikah dengan Lupita.
Berarti Alfonso belum tahu kalau Harlan sudah menikah. Gumamnya dalam hati. Kenapa bengong? Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Alfonso, ia menautkan kedua alis tebalnya. Tidak ada tuan, silakan duduk. Mak Isah mengulas senyum pada Margaret. Mari silakan duduk Nona Margaret, senang bertemu dengan Anda. Terima kasih Bu, saya juga senang bertemu dengan Ibu asuh Kak Georgi. Balas Margaret tersenyum lebar. Kalau begitu saya permisi ke atas dulu Tuan, bila ada yang dibutuhkan lagi, panggil saya kembali. Baiklah. Oh iya di mana Gurji? Tuan Gurji tidak pulang ke rumah ini, dia kadang pulang ke vilanya. Alfonso mengangguk, besok-besok kau bisa antarkan aku ke Villa Gurji. Aku paham dia paling suka menyendiri. William dan Mak Isah saling menatap. Mereka tidak ingin berterus terang kalau Harlan sudah menikah, sebelum Harlan sendiri yang bilang pada Alfonso dan Margaret. William sudah berada di dalam kamar, Alfonso berbicara dengan Mak Isah di sebuah gazebo di halaman belakang dekat kolam renang. Kalau Tuan ingin bicara empat mata silakan di sini, tidak ada yang mendengar. Mereka berdua duduk di dalam gazebo yang berlantaikan kayu jati berwarna coklat tua. Saya bicara sebuah pengakuan. Dan saya tidak tahu apakah Gurji sudah pernah cerita atau belum pada kau Isah. Alfonso menyebut nama pada Mak Isah, karena umur mereka terpaut 5 tahun. Usia Mak Isah 45 tahun. Sedang Alfonso 50 tahun. Pengakuan apa Tuan? Alfonso mendesah panjang, aku adalah ayah biologis Georgi Vandeles. Apa? Mata Mak Isah terbelalak. Bukankah ayah kandung Georgi Tuan Alfredo? Kenapa bisa? Tentu saja bisa. Karena Engelika adalah kekasihku yang sudah direbut kakakku Alfredo. Engelika tidak pernah hidup bahagia setelah menikahi kakakku, dan ia selalu hidup kesepian karena Alfredo sering bertugas keluar kota selama berbulan-bulan. Hingga kami melakukan hubungan terlarang dan Engelika hamil anakku. Namun Alfredo tidak pernah curiga kalau anak dalam kandungan Engelika adalah anakku. Jujur saja Tuan saya sangat kaget dan terkejut. Karena saya mengenal Nyonya Engelika saat Gurji berusia 5 tahun, menggantikan adikku yang pertama kali bekerja di sana sebagai asisten rumah tangga. Oh iya bagaimana kabar Ratih? Sudah lama aku tidak pernah melihatnya. Setelah memutuskan menikah dengan kekasihnya orang Yordania, Ratih tidak pernah pulang ke kampung halamannya, paling sesekali hanya teleponan. Tuan, apa Gurji sudah tahu kalau Tuan ayah biologisnya? Sudah. Tapi Georgi tidak pernah mau mengakui aku ayah kandungnya. Alfonso terkekeh, sepertinya Gurji masih sangat membenciku. Mungkin, Georgi perlu waktu untuk menerima Tuan ayahnya. Aku berterima kasih kau sudah menjaga anakku Isah. Aku akan berikan apapun yang kau pinta. Aku tidak minta apapun Tuan, karena aku sudah menganggap Gurji anakku sendiri. Aku ada bersamanya dari usia Georgi 5 tahun hingga sekarang berusia 31 tahun. Jujur saja Tuan saya sangat kaget dan terkejut. Karena saya mengenal Nyonya Engelika saat Gurji berusia 5 tahun, menggantikan adikku yang pertama kali bekerja di sana sebagai asisten rumah tangga. Iya bagaimana kabar Ratih? Sudah lama aku tidak pernah melihatnya. Setelah memutuskan menikah dengan kekasihnya orang Yordania, Ratih tidak pernah pulang ke kampung halamannya, paling sesekali hanya teleponan. Biur. Tiba-tiba ada seseorang masuk ke dalam kolam renang. Siapa yang berenang malam-malam begini? Tanya Alfonso. Mak Isah turun dari gazebo dan berjalan ke arah kolam renang. Della. Pekik Mak Isah. Kau pasti abis mabok lagi ya. Dasar anak tengik, makin hari otakmu semakin sakit. Mak Isah memanggil Pak Basir untuk menarik tubuh keponakannya yang mulai oleng ke atas. Siapa gadis itu? Tanya Alfonso. Dia Della keponakanku. Pak Basir mulai menarik Della ke tepian. Cepat naik. Perintah Mak Isah. Setelah Della sudah berada di pinggir kolam ia melihat pria bule yang masih terlihat bugar dan tampan. Mas Harlan. Kakak ada di sini. Menatap Alfonso dengan tatapan senang.
Di mana Harlan? Tanya Mak Isah. Ini kan Kak Harlan. Della beranjak dari duduknya dan menggeluk erat tubuh kekar Alfonso. Kak, aku sangat rindu sama kakak. Alfonso yang tersentuh tebu basah Della menelan salivanya, gelek. Di mata Alfonso Della terlihat estegaksi dan cantik, lekuk tebuhnya terlihat berbentuk dengan baju basah melekat indah. Della, apa-apaan kau ini? Mak Isah menarik tangan Della untuk menjauh dari Alfonso. Maafkan keponakan saya tuan, dia sering mabok dan pulang malam akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, biarkan dia mandi dan istirahat. Baju tuan juga basah, lebih baik ganti di kamar Harlan. Saya bawa keponakan saya dulu ke kamar. Mak Isah menarik Della menuju kamarnya. Gadis itu cantik juga, kenapa jantungku jadi berdebar saat ia menggelukku tadi. Perasaan apa ini namanya, tidak mungkin aku jatuh cinta lagi kan? Hahaha. Alfonso terbahak menertawakan dirinya sendiri. Episode 141. Di dalam kamar Mak Isah masih uring-uringan melihat kelakuan Della yang semakin gak waras. Cepat ganti pakaianmu, bikin malu aja kau Del. Kau peluk-peluk Tuan Alfonso, bagaimana terhormatnya dia di Belanda, nggak ada seorang wanita pun berani menyentuhnya apalagi dipeluk begitu. Bentak Mak Isah, ia nggak habis pikir sama tingkat keponakannya. Kok wajahnya mirip Kak Harlan? Cuma pria tadi sudah berumur, kalau Kak Harlan masih muda, tapi sama-sama tampan. Muehehehe. Della berbicara sambil tertawa sendiri tanpa dosa. Makanya punya otak tuh dipakai. Setiap hari keluyuran pulang malam mabok. Aku kan sudah sering bilang sama Bibi, aku kerja di karaoke. Aku nggak bisa nolak kalau pelangganku ngajak minum, kalau aku nolak nggak dapat tips. Carilah kerjaan lain, ngapain kerja di karaoke makin nggak bener saja kamu Del. Ini semua salah Lupita. Dia yang sudah hancurkan reputasiku di kantor, andai Lupita nggak bujuk Kak Harlan, sudah pasti aku masih bekerja di kantor Kak Harlan BI. Sudahlah Del, lebih baik cepat kau mandi, pakaianmu basah kuyup nanti sakit. Ini nggak adil, Bibi nggak pernah bela aku sekarang malah berpihak pada Lupita. Bibi bisa apa? Semua keputusan di tangan Harlan dan kau juga buat kesalahan besar dengan mencuri foto yang ada di dalam laci kamarku. Kau sengaja beberkan foto masa lalu Harlan pada Lupita. Sekarang siapa yang salah? Kau kan tahu bagaimana sikap Harlan kalau sudah marah. Harlan begitu kecewa pada sikap. Kurang ajarmu. Terserah Bibi saja, aku pusing mendengar ocehan Bibi. Aku tahu di sini hanya menumpang. Bibi nggak usah khawatir, cepat atau lambat aku akan keluar dari rumah ini. Teriak Della dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Brak, astaga, anak kurang ajar, makin hari semakin membangkang. Mak Isah mengusap dadanya dan berjalan keluar kamar. Malam semakin larut, Alfonso dan Margaret memutuskan untuk menginap di mansion. Alfonso tidur di kamar Harlan, Margaret di kamar tamu. Malam itu Della tidak bisa tidur nyenyak, perutnya bunyi terus, ternyata ia sangat lapar. Della beranjak dari tempatnya tidur dan menyeret kakinya ke dapur dengan malas. Ia mencari makanan dalam kulkas. Males banget mau hangatkan makanan. Aku masak mie aja deh. Della mengambil mie instan dalam lemari dapur, dan mulai memasaknya bersama sawi dan telur ayam yang ia masukkan ke dalam panci. Wangi banget, bikin selera makanku meningkat, cacing-cacing di perutku mulai demo. Della sungguh menikmati mie instan buatannya, tanpa ia sadari sepasang hazel coklat menatapnya sejak tadi. Hei, apa kau lapar? Della yang sedang menunduk sambil menikmati mie di dalam mulutnya, mengangkat kepalanya dan ia terkejut pria yang tadi ia peluk sudah berdiri di depannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Della terkejut dan refleks ia terbatuk, melihat Della batuk-batuk. Alfonso menuangkan air putih ke dalam gelas dan memberikannya pada Della. Minumlah dulu. Della menerima gelas berisi air putih dan meminumnya habis. Kalau makan pelan-pelan, tidak ada yang akan meminta makananmu.
Goda Alfonso. Ia menarik kursi di samping Della dan mengamati gadis manis itu. Iya, wajah Della memang aslinya sangat manis dan kulitnya tidak putih, namun bisa dibilang eksotis. Bukankah orang bule suka dengan kulit eksotis? Bagi orang luar negeri bisa memiliki kekasih berkulit eksotis, itu bisa membangkitkan selera dan libido yang tinggi dalam berhubungan satu intim. Mereka meyakini yang memiliki kulit eksotis sangat pintar di atas Ran, Yang. Apakah Alfonso berpikir demikian? Aku hanya kaget saja, tiba-tiba ada bapak di depanku. Alfonso tergelak, kenapa kau tidak teruskan makanmu? Sudah tidak berselera. Della mengerucutkan B1 birnya. Kletek. Tiba-tiba Alfonso menyentil kening Della, anak nakal, apa perlu saya buatkan lagi? Au, kenapa kau menyentilku? Pekik Della seraya mengusap dahinya. Kau sangat menggemaskan. Alfonso terkekeh. Pria berusia 50 tahun itu sudah lama tak pernah tertawa atau senarcis ini, bahkan ia lupa kapan terakhir kali ia bisa tertawa lepas. Sekarang hatinya sedang menghangat, sejak kejadian di P3 Look Della secara tiba-tiba tadi, membuat ia gelisah dan tidak bisa tidur. Akhirnya ia memutuskan turun ke bawah untuk mencari angin di luar, tapi siapa sangka keberuntungan berpihak padanya, ia melihat Della sedang menyantap mie di meja makan. Hah? Della menatap intens pria di depannya lalu terkekeh. Sejak kapan aku menjadi gadis menggemaskan? Bukankah itu berlebihan? Tapi bagi saya kau sangat menggemaskan dan ingin mencubit pipimu yang cabi. Pria itu tersenyum dan membuat Della salah tingkah. Saya akan buatkan spaghetti untukmu. Ucapnya sambil menepuk-nepuk pelan kepala Della, layaknya seekor kucing manis dan penurut. Tidak usah pak. Saya sudah kenyang. Beneran deh, swear. Della membentuk huruf V pada kedua jarinya. No. Tidak ada penolakan. Panggil saya Dedi, oke? Della duduk manis di tempat kan, sambil terus mengamati cara masak Alfonso dengan cepat. Aroma wangi spaghetti membuat cacing-cacing di P3 Rootnya mulai demo kembali. Tak. Alfonso menaruh piring spaghetti buatannya di depan Della. Wow, amazing. Sepertinya ini sangat enak deh pak. Call me Daddy, you understand? Yes Daddy. Della terkekeh, kenapa Daddy tidak makan juga? Atau ini kita bagi dua, oke? No. No. Saya masak untukmu karena sudah mengganggu kamu tadi. Della mulai memasukkan spaghetti ke dalam mulutnya. Wow, enak banget, Daddy pintar masak. Della mulai merasakan nyaman dan tidak canggung lagi ngobrol receh berbagai cerita bersama Alfonso. Daddy ayo makan, Della mendekatkan spaghetti ke depan mulutnya, tanpa menolak Alfonso menerima suapan itu. Mereka terlihat bahagia tanpa ada beban. Alfonso yang notabene seorang CEO terhormat dan terpandang di Belanda, memiliki berbagai bisnis dan perusahaan, bahkan di tangannya banyak menyingkirkan perusahaan asing yang tidak bisa berkembang, belum lagi julukan sebagai mafia terkejam dan dapat menghabisi musuh-musuhnya. Namun hanya dengan seorang gadis manis bernama Della, ia sanggup menjadi singa jinak layaknya seekor kucing penurut. Menjelang subuh mereka mengakhiri obrolannya dan masuk kembali ke kamar masing-masing. Pagi itu Ines sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Motor ia titipkan pada seorang satpam kemarin, karena saran Rangga saat menjenguk ayahnya. Untuk mempercepat waktu Ines memesan taksi online agar sampai tujuan. 1 jam kemudian ia sudah berada di gedung Vandeles. Langkah kakinya terasa berat untuk masuk ke dalam ruangannya, seperti biasa sapaan hangat dari pria tinggi kurus bernama Irfan. Hei Nes, tumben agak telat, biasanya cepat sampai lebih awal. Motor semalam aku titipkan ke satpam, temanku jemput dan ngajak tengok ayahnya yang sedang sakit. Jadi tadi naik taksi online. Oh pantes. Tiba-tiba ponsel Ines berdering. Ia melihat nama Lupita di layar ponsel. Iya Lup. Datang ya ke kantor Mas Harlan, aku sudah sampai. Oke. Ines menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan perlahan, bagaimana kalau nanti ketemu William?
Apa yang harus aku katakan? Sebenarnya aku belum siap menjelaskan semuanya. Gumamnya dalam hati. Van, tolong bantu aku buat laporan harian ini ya, aku dipanggil ke atas. Wah tuan asisten sudah menanti ya. Ingat Nes soal foto itu kau harus minta penjelasan darinya. Bisik Irfan. Ines yang hampir lupa dengan foto seorang wanita menggandeng dan mengsatu William diingatkan kembali oleh Irfan. Oke Van. Ines melangkah keluar dari ruangan kerjanya dan menuju lantai 18. Setelah pintu lift terbuka ia berjalan ke arah ruangan Harlan. Lagi-lagi Alexa menegurnya. Mau apa kau kesini? Aku dipanggil Tuan Gurji, minggirlah. Kau itu hanya karyawan biasa, jangan sok-sokan mau dekat dengan Tuan Presdir. Lagian yang mau dekat dengan Tuan Gurji siapa? Kau saja yang selalu berpikiran busuk. Kau, ceklek. Ines. Kau sudah di sini, kenapa tidak masuk? Tanya Lupita berjalan mendekat. Ines menatap kesal pada Alexa. Tak lama keluar Harlan dan William. Ines tidak berani menatap wajah William, jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ayo Nes kita ke ruangan kerja baru kita. Ines dan Lupita mengikuti dari belakang langkah William dan Harlan. Kini mereka sudah berada di ruangan lantai 3 dan masuk ke dalam salah satu ruangan yang luas dan nyaman. Apa kau suka Hani? Tanya Harlan dan merangkul pinggang istrinya. Sangat suka mas. Warna cat ungu dipadu cat putih sangat cantik dan terkesan elegan. Hari ini akan ditaruh barang-barang yang akan kau dan Ines perlukan, besok kau sudah bisa menempatinya. Terima kasih sayang, kau selalu menuruti keinginanku. Tanpa sadar Lupita mencium pipi suaminya, dan disambut C1 uman hangat di B1 bir istrinya. William berdehem. Mereka berdua menengok ke belakang, aku lupa sepertinya ada orang di belakang kita. Lupita terkekeh. Nes bagaimana menurutmu? Ines yang sejak tadi melamun, tersentak saat Lupita bertanya. Sangat bagus Lup, aku suka warnanya. Ya sudah ayo kita keluar. Harlan menggandeng tangan istrinya keluar lebih dulu. Saat Ines ingin keluar ruangan, William menutup pintu lebih dulu. Kenapa ditutup? Aku ingin bicara denganmu. Terlihat wajah merah padam William dan aura dingin yang menakutkan. Jantung Ines 2 kali berdetak lipat lebih cepat.